Oke, kita kembali lagi dengan Pak Nanang di sini di studio Gen Art Image. Oke, sekarang Pak bisa langsung ya kita Iya, tanya-tanya oke. tentang stunting. Kita Oke, ini diskusi aja ya, istilah betul. istilah agak-agak ke Inggris-Inggrisan tentang stunting. Mungkin ada kalau orang kesehatan sudah ngerti, agak Betul, ngerti-ngerti. betul, Tapi mungkin ada orang luar, dokter apa ya judul hari ini tentang stunting? Oke, betul, betul. ini sudah ada pakar di samping. Dengarkan baik-baik, Pak Nanang. Stunting ini bisa mungkin dijelaskan dengan sederhana ke teman-teman yang menonton. Kira-kira stunting itu keadaan yang seperti apa? Ya, betul. Jadi memang sekarang kita diperhadapkan dengan persoalan yang mendasar ya, Ya, tentang stunting, Bedok. Dan di seluruh Indonesia bahkan sehingganya sekarang promosi tentang pencegahan stunting luar biasa. ya, Nah, kalau kita melihat tentang stunting itu sendiri sebetulnya kan sebuah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Jadi dari sisi berat badannya kurang lebih di bawah 2.500 gram ya. berat lahir. Berat Ya, lahirnya. Sementara timbangannya di bawah dari 48 tingginya tinggi di bawah badan. 48 cm. Ya, Artinya kalau dalam sudah pada kategori itu maka terindikasi anak ini jadi stunting. Nah, kalau dalam bahasa keseharian ya, itu kan gagal tumbuh ya. Jadi stunting itu seidentik dengan orang yang pendek. ya. Tapi tidak semua orang pendek adalah Stunting. stunting. Oke. Tapi yang namanya stunting pasti orangnya Pendek. pendek. Oke, itu kata poin. kuncinya. Ya. Iya, betul. Jadi, kayak ulang, semua stunting pasti pendek. Ya, Tapi belum tentu anak pendek stunting. stunting. Ya, karena ada kan juga orang-orang yang cerdas, Iya. yang pendek. Artinya kan. badannya pendek, tapi intelijensinya lebih ya, luar biasa, oke. begitu ya. Jadi itu. Nah, kalau kita melihat dari kategori stunting itu sendiri ada beberapa ciri-ciri stunting. Ya. Bu Dokter, yang pertama lebih pendek dari Seusianya. seusianya. Ya, Kan oke. kadang begitu. Orang lihat kadang di masyarakat apa tuh anak Lebih pendek. lebih pendek padahal dia seumuran yang kita anak. Nah, Satu kadang begitu. umur. Nah, itu gejala situ. Berarti di situ harus mulai notice Pak ya? Iya. Maksudnya so mulai perhatian. Iya, betul. Oke. Yang kedua, pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak yang seusianya. Nah, jadi ketika kita menemukan gejala seperti itu, maka sejak awal sudah harus kita prepare untuk melakukan pencegahan stunting. Oke. Nah, sekarang konsep pemerintah yang dipelopori oleh BKKBN secara nasional, ini kita mencegah stunting dari hulu. Dulu secara kelembagaan stunting ini di wilayah kerjanya Kemenkes, Bu Dokter. Ya, Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang dengan lahirnya Perpres 72, Presiden Jokowi mengamanahkan kepada jajaran BKKBN sebagai pelaksana dalam rangka untuk percepatan stunting. Ya. Nah, penekanan di sini lebih banyak pada persoalan hulu sebetulnya. Ya. Karena urusan-urusan stunting ini sebetulnya ada di hulu, Bu Dokter. Kalau tidak sejak dini kita mencegah stunting, nanti ketika dia lahir nanti maka akibatnya akan beresiko. Nah, siapa saja itu yang menjadi sasaran sebetulnya? Yang pertama calon pengantin, ya kan? Nah, kita kalau tidak paham betul calon pengantin baik perempuan dan laki-laki, maka ini akan menjadi risiko stunting. Berarti sebelum menikah. Ya, berarti sebelum hamil memang harus ada persiapan. Betul. Pak. Okay. Yang kedua ibu hamil, lalu ibu pasca persalinan, lalu anak usia 0 sampai 59 bulan. Oh, 59 bulan, 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, ini konsep-konsep hulu yang harus dikembangkan, yang harus didampingi sehingga bagaimana ketika ibu hamil, ibu nanti melahirkan anaknya jadi lebih baik. Ya. Seperti itu. Nah, secara kelembagaan BKKBN sekarang membangun sistem, Bu Dokter. Ya. Ada yang namanya TPK, Tim Pendamping Stunting. TPK. Bayangin di setiap wilayah desa itu dibentuk yang namanya TPK. Sudah ada Pak? Udah ada. Seluruh Indonesia sudah ada. Gorontalo ini hampir kalau nggak salah hampir 1.000 lebih kader. Nah,
di TPK itu tim pendamping stunting ada 3 unsur di dalam, Bu Dokter. Yang pertama ada kader PKK, yang di desa-desa, ada kader KB, lalu ada bidan. Nah, bidan. Nah, tiga unsur inilah yang menjadi peran decision maker di lapangan. Bagaimana mereka mendampingi yang tadi itu, ya kan? Jadi memberi advokasi, memberi counseling, memberi edukasi kepada masyarakat, sehingga pentingnya ini pencegahan stunting. Jadi pencegahan stunting ini Pak Nanang ya, kalau yang saya tangkap dari penjelasan Pak Nanang tadi, berarti bukan nanti setelah hamil dan melahirkan, ketika melihat bayi sudah pendek, bukan di situ kan? Berarti mulai dari persiapan mau menikah, artinya persiapan untuk hamil, berarti itu harus dipersiapkan. Nah, kira-kira Pak Nanang apa yang harus calon-calon pengantin atau ibu-ibu hamil persiapkan atau lakukan supaya tidak terjadi tuh stunting? Misalnya ibu pikir, duh kita kan memang pendek, misalnya ibu umurnya berat badannya 140, kan termasuk pendek. Dok, jangan-jangan kita anak mau pendek karena kita kan pendek. Jadi itu bagaimana kira-kira pencegahan yang harus ibu lakukan supaya pas lahir tidak stunting? Pertama kita bicara tentang calon pengantin, Bu Dokter. Dari calon pengantin kan dari remaja dong. Iya kan, bicara remaja. Baik remaja putri maupun remaja putra. Nah, bagaimana kesiapan remaja di usia remaja ketika dia mau nikah itu harus sudah siap. Tidak cukup pada persoalan siap fisiknya doang, siap ekonominya, tapi siap mentalnya. Nah, sekarang kan kita lagi mengkampanyekan nih, usia nikah ideal perempuan harus 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Itu yang idealnya. Nah, di sistem kita yang namanya TPK tadi, kita punya ada namanya aplikasi LCMIL, Bu Dokter. Jadi sistem elektronik siap nikah dan hamil. Nah, jadi sudah ada aplikasi itu Pak? Udah ada aplikasinya. Jadi sejak dini sebelum dia menikah, Bu Dokter, kita sudah bisa mendeteksi dia berpotensi melahirkan anak stunting. Bisa dari aplikasi itu? Dari aplikasi itu. Jadi gini, setelah calon pengantin itu dia harus melapor di TPK yang tadi saya sampaikan tadi 3 bulan sebelum menikah. Ya, nanti 3 bulan sebelum menikah tuh ibu-ibu nih, nanti kunjungi TPK-nya, nanti dia akan diajak pengantin perempuannya akan diajak ke Paskes. Nah, di sana apa yang diperiksa, Bu Dokter? Nah, beberapa unsur yang menjadi indikator stunting ya, pertama usianya. Iya kan? Yang harus 21. Iya, 21 tahun. Idealnya. Yang kedua nanti kita cek HB-nya, apa dia anemia atau tidak. Jadi pengaruh anemia, Pak? Pengaruh anemia. Ibu-ibu itu dia. Iya, kalau normalnya HB untuk perempuan berapa, Bu Dokter? Kalau untuk ibu hamil 10 sampai 13. 10 sampai 13. Kita kan bisa temukan di lapangan tuh ada yang 9. HB-nya kan tidak resiko pendarahannya dia besar ya. Seperti itu. Yang kedua ukuran nilainya, kan? Itu yang harus kita lihat. Maka setelah itu nanti semua pertanyaan-pertanyaan di Paskes nanti dia input melalui aplikasi LCMIL. Maka saat itulah dia nanti ada kode yang kalau misalnya dia muncul di aplikasinya warna hijau, maka dia ideal nikah. Gitu. Nah, pertanyaan bagaimana kalau muncul ideal merah? Sementara apakah tidak bisa menikah? Tidak bisa menikah. Sementara lakinya sudah siap, lalu sudah antar harta, sudah bayar catering, semua kan tiba-tiba dilarang nikah, tidak juga kan begitu. Jadi kalau misalnya ditemukan calon pengantinnya anemia misalnya, maka diobati, diberi namanya tablet tambah darah. Sehingga kenapa 3 bulan sebelum? Jadi ada persiapan sebelum hamil, menikah dan hamil. Kalau di jenjang 3 bulan dia rutin minum obat penambah pastikan darahnya, anemianya bisa diperbaiki atau lilanya yang kecil, bisa diperbaiki. Maka nanti dia bisa nikah. Begitu. Nah, itu di calon pengantin. Nah, yang berikut juga di ibu hamil. Nah, ini kan kadang banyak ibu hamil yang beresiko stunting juga. Pertama usianya juga. Banyak di Gorontalo ini kita menemukan beberapa anak-anak remaja yang di umuran 20 tahun ke bawah sudah menikah. Banyak bagaimana
kesiapan kandungannya ketika di saat muda. Iya, organ reproduksi juga harusnya belum siap kan iya, Pak? Belum siap, belum dari sisi ekonominya, sosialnya, mental juga yang Bapak bilang juga, tadi, iya. Kan seperti itu kan. Nah, maka harus kan kalau ibu hamil minimal dia harus memeriksa 4 kali Bu Dokter ya. ANC-nya. ANC-nya dalam masa kehamilan. Dan masa kehamilan. Itu harus rutin begitu, sehingga ketika di semesteran pertama dia didapati anemia, maka secepat itu bisa diperbaiki. Iya. Gitu. Karena memang masa pertumbuhan janin itu kan di trimester pertama sangat pengaruh. Sangat berpengaruh. Iya, ya kan? Betul sekali. Iya, kan karena orang biasa di Gorontalo Bu Dokter ada stigma yang terbangun ketika memberi asupan gizi kepada anak itu nanti setelah lahir. Iya. Padahal kan tidak sejadi ini. Iya. Iya kan? Nah, ini yang yang harus dijalankan. Yang ketiga kepada usia anak bayi balita di usia 0 sampai 59 tahun. 59 bulan. Bulan. 2 tahun. Ini yang kita kenal yang namanya ada 1000 hari pertama kehidupan. Iya, itu dia. Kan itu yang paling dikenal masyarakat. 1000 hari pertama kehidupan berarti di awal dari proses. Disinilah masa transisi ketika kita menemukan anak usia 0 bulan, 1 bulan, 3 bulan kena stunting, maka di usia nikah di usia 1000 hari pertama kehidupan inilah yang harus dikejar di situ. Betul. Ini yang banyak masyarakat lupa Bu Dokter. Pertama, ketika dia lahir, dia kan harus ada asupan apa? ASI eksklusif. Itu pengaruh Pak ya? Pengaruh sekali. Itu ibu-ibu 6 bulan sejak lahir, 6 bulan jangan diberi makanan tambahan apapun kecuali ASI eksklusif. Harus diulang-ulang. Betul. Soalnya nenek-nenek sekarang Pak Nanang, Dok, kita anakku ada kasih makan bubur, masih hidup napa ya gode-gode. Siapa nanti sekarang dokter mau larang? Betul. Itu bagaimana Pak Nanang? Kita sebagai orang luar Gorontalo agak susah ngomong karena mungkin betul. Tapi itu bukan budaya di sini saja Pak, di semua tempat. Semua tempat. Betul. Jadi kita dengarkan dari Pak Nanang, apa sih pentingnya harus ASI eksklusif Pak? Betul. Kadang nggak perlu tambah bubur. Betul, nggak perlu. Kadang bubur ayam nggak boleh. Ada waktunya, ada masanya. Ada masanya. Ketika dia 6 bulan pertama, maka metabolisme tubuhnya yang sangat lunak, maka tidak bisa menyerap makanan yang kasar. Ya, di luar ASI dong berarti, atau susu formula ya dalam keadaan tertentu. Nggak bisa. Jadi memang rutin dan harus ASI eksklusif. Ini sangat, coba lihat ketika pertama kali ibu melahirkan kan, ada yang namanya menyusui dini itu. Ya, kan, inisiasi IMD. Inisiasi IMD. Itu kan bagaimana proses ketika bayi keluar dibersihin, langsung didekap di puting payudara ibu. Ibu itu maknanya bagaimana sehingga dia bisa mencari sendiri puting payudara ibu dan dia bisa mengisap yang pertama kali keluar. Kolostrum. Kolostrum untuk apa? Kekebalan tubuhnya. 6 bulan. Jangan. Kadang begini Bu Dokter, ketika Pak, kadang dia malam nangis karena lapar katanya. Saya tanya, itu anak bilang apa? Ngomong. Betul sekali. Soalnya oma-oma, soalnya lapar Dok, minta makan. Luar biasa oma-oma di sini Pak. Betul. Boleh mengartikan bubur berarti. Bubur katanya. Betul. Atau biasa baru lahir sering dikasih gula madu, dikasih itu kan tidak perlu sebetulnya. Kan? Jadi itu sebenarnya bukan adat di sini Pak ya. Cuman kebiasaan yang dilakukan. Berarti salah orang bilang itu kok dokter adat di sini nih, boleh dokter mau marah-marah. Jadi tidak ada Pak ya. Jadi itu kebiasaan yang yang harus dikeluarin. Bukan kebudayaan di sini, karena tentu setiap daerah tidak akan punya kebudayaan yang salah. Betul. Itu kebiasaan saja Pak. Kebiasaan. Itu harus orang rubah, kita rubah kan seperti itu. Jadi penting sekali. ASI. Betul. Nah, maka nanti setelah 6 bulan dia, maka diberi yang namanya MP ASI. Ya, makanan pendamping ASI yang lunak. Tapi ingat, ASI-nya jangan diberhenti di 6 bulan, dia harus lanjut sampai dong 2 tahun ya. Seperti itu. Kan pendamping. Betul. Berarti ASI jalan. ASI jalan, ada pendamping makanannya yang lunak. Nah, kalau yakin dan percaya, kalau misalnya bayi ini dia stunting dan kita kawal dia proses sampai 2 tahun, yakin insya Allah kalau protapnya jalan, yakin insya Allah akan dia lahir
keluar dari zona yang namanya stunting. Okay. Tapi kalau lewat 2 tahun, karena masanya hanya 2 tahun dokter. Ya, yang 1000 hari itu. 1000 hari itu. Jadi lewat dari 2 tahun. Ya, coba kalau 1000 hari itu kan dia ada 230 ya dalam perut ibu, lalu ada 730 hari yang di luar. Masa itu. Jadi kalau sudah selesai 2 tahun, maka clear. Karena kenapa? Disitulah masa pertumbuhan otaknya, ya kan? Coba lihat Bu Dokter. Biasanya ini ya, anak-anak lahir itu kan biasa kalau anak lahir itu kan umur-umurnya kan kayak tidak keras Bu Dokter ya, lembek sekali. Jadi kalau ditekan masuk. Orang tua dulu Gorontalo disuruh taruh pala, dikikis pala, dikikis taruh supaya kenapa? Supaya jadi keras katanya. Sebetulnya tanpa harus pakai itu akan 2 tahun keras kemudian dengan sendirinya. Keras dengan sendirinya. Ini yang harus advokasi edukasi ini harus dikasih ke masyarakat sebetulnya kan. Nah, kalau dia selama 2 tahun sudah clear, yakin dan percaya, insya Allah kalau mekanisme itu dilakukan, insya Allah lah, anak kita tidak akan terkena stunting. Oke. Gitu. Ya. Jadi ibu-ibu, nanti kita masuk lagi sesi selanjutnya. Jadi di yang pertama ini Torang sudah tahu apa itu tentang stunting. Walaupun bahasa Inggris tadi Pak Nanang sudah sangat dengan jelas, sederhana, tapi penuh makna dan edukatif. Kalau stunting itu adalah gagal tumbuh dan kembang pada anak. Pencegahannya harus dari 1000 hari kehidupan, yaitu dari pertama hamil sampai 59 bulan. Di situ yang harus dikejar supaya tidak terjadi stunting. Betul. Dan pencegahannya itu bukan juga ke ibu, bukan saja ke bayinya yang di dalam kandungan, tapi ke ibu sebelumnya. Jadi sebelum menikah itu 3 bulan pranikah harus ada persiapan. Di mana ibunya ini ditentukan apakah sudah siap atau belum. Nah, kalau belum siap, dalam 3 bulan itu dilakukan persiapan atau intervensi supaya siap untuk nikah. Nikah. Jadi jangan dianggap melapor 3 bulan sebelum nikah ini sebuah ancaman nikah, tidak sebetulnya. Oh, so takut yang kagaknya lulus ini. Padahal tujuannya supaya anak-anak lahir tidak kena stunting. Betul, tidak kena stunting. Oke. Jadi ibu-ibu bisa mengerti ya, ini sudah sangat, ini dari pakarnya, ini walaupun ilmunya tinggi tapi bahasanya sederhana, jadi pasti semua orang akan mengerti ini. Betul. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua di rumah, kita rehat sejenak, kita tunggu sesi selanjutnya. Hai, kita kembali lagi dengan Pak Nanang di Gain Art Image. Pembahasan kita sekarang tentang stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak. Tadi sudah kita cerita-cerita tentang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi orang harus kejar dalam 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Oke, mentok-mentok nih Pak, mentok-mentok. Misalnya, enggak terkejar lah. Jadi walaupun usaha dari penyuluh sudah sangat gigih, yang di desa advokasinya sudah sangat kuat, tapi misalnya ibunya memang susah didekati, susah untuk diintervensi, jadi anaknya artinya gagal. Betul. Stuntingnya berlanjut, tidak selesai di bawah 2 tahun itu. Nah, lewat dari 2 tahun ini Pak, jika anak tetap menunjukkan gejala stunting, adakah yang bisa kita lakukan? Betul. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali, Bu Dokter. Jadi gini, bagaimana ketika dia tetap stunting, lewat 2 tahun tetap stunting, maka kalau terus kita biarin anak itu kan tidak juga seperti itu. Jadi kalau kita tinggal memperbaiki masa pertumbuhannya, tapi kalau kita mengintervensi otaknya tidak akan tidak lagi. Bisa. Tidak bisa, karena sudah lewat begitu. Jadi kalau misalnya untuk berat badannya, untuk asupan gizinya, masih bisa kita perbaiki, misalnya dari kurus jadi gemuk masih bisa. Tapi kualitas otaknya, intelijensinya tidak pernah lagi. Jadi itu yang berbahaya berarti Pak ya. Kelihatan fisiknya baik, tapi belum tentu intelijensinya bagus. Sehingga kenapa intervensinya sejak awal, dari hulu, karena sebetulnya kan kerja kita ya, kerja dokter, kerja kita penyuluh ini kan lebih banyak gerapannya dari hulu sebetulnya Bu Dokter ya. Karena sekarang kita terjebak pada persoalan program yang ada di hilir. Sementara di hilir ini ada akibatnya. Maka yang harus dipolarisasi adalah di hulu. Seperti itu. Maka dengan cara seperti itu maka kita sejak dini mendeteksi sebetulnya. Karena kalau sudah lewat betul. Susah. Dan yang rugi kasihan
anak, keluarga sendiri, ya kan? Itu berpengaruh berarti nanti di pendidikannya, Pak. Betul, sekolahnya sangat berpengaruh. Kan semua agama. Ada Pak kejadian begitu yang selama Bapak jadi penyuluh? Ada beberapa, kita malah. Bagaimana kondisi itunya, kita Pak? malah menemukan misalnya ada anak. Yang contoh nyata. Betul, ada anak di Gorontalo ya. Iya, Gorontalo, ada Pak. anak usia 4-5 tahun yang sudah stunting dan memang anak seusianya yang sudah tinggi badannya sudah lebih maksimal, dia tetap pendek, lalu hasil pendidikannya di sekolah pasti dia ranking paling terakhir, tidak akan pernah, karena itu sangat berpengaruh. Dia lambat pemikirannya, akhirnya kenapa? Akhirnya orang tua yang kasar kepada anaknya kan, dibilang bodoh lah, apalah, salahnya orang tua. Gitu. Nah, ini juga salah satunya Bu Dokter. Kita harus memperhatikan juga ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Bagaimana? Ada hubungannya Pak itu? Ada hubungannya. Karena kenapa? Persoalan stunting ini adalah persoalan keluarga. Ya, kan? Jadi tidak serta-merta kesehatan saja. Betul, pertama tidak kesehatan saja. Jadi ketahanan keluarga apa yang harus kita gali dalam ketahanan keluarga? Di keluarga kita punya anak remaja, kita harus didik mereka. Kita harus perkenalkan tentang agama kepada mereka. Kita perkenalkan tentang kesehatan kepada mereka, ya kan? Tentang perilaku sehat kepada mereka. Sehingga dari sejak dini mereka sudah tahu persis, oh ini yang baik, ini yang nggak baik. Kan begitu. Itu satu. Yang kedua, antara suami istri juga harus saling berbagi dalam kehidupan keluarga. Itu juga sangat berpengaruh. Berarti bukan cuma ibu dong Pak dalam iya dong, bukan cuma ibu. Karena kita pernah baca katanya intelijensi anak itu tergantung dari ibunya. Karena ibu itu mengasuh lebih banyak dibanding bapaknya. Tapi saya kok kurang setuju baca itu. Kalau ada bapak dukungan, bagaimana? ada dukungan ayah, iya kan? Kalau misalnya fokus sama ibu doang, tapi ayah tidak memberi peran kepada keluarganya, contoh misalnya memberi nafkah, perlindungan, pendampingan kepada keluarganya, itu nista tidak akan pernah ibu mampu melahirkan anak dan yang menjaga sendiri. Jadi salah dong Pak, berarti ungkapan bahwa yang mendidik itu waktunya banyak itu adalah ibunya. Betul. Saja. Betul. Berarti harus dua-duanya. Betul. Sehingganya gini. Sehingganya ada tipsnya Bu Dokter yang sering kita sampaikan ke masyarakat. Jadi kalau kita punya anak perempuan, maka yang lebih menonton dalam pendampingan adalah ibu. Oke, sesuai gender berarti. Sesuai gender, betul. Kalau namanya anak laki-laki maka ayah yang harus dominan dalam pembinaan. Seperti itu. Karena kenapa? Anak perempuan dan laki-laki ini dia akan menuju kepada masanya. Dari apa? Dari balita kan? Dari bayi, balita, anak-anak, lalu remaja. Nah, dari sini kita harus bina ketahanan keluarga kita sehingga melahirkan anak-anak yang anak-anak yang militan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang gamawan. Sehingga dia nanti akan tercipta pada diri dia yang mandiri. Sekarang kan kagak. Kita terkadang misalnya ngantar sekolah anak, apakah pernah orang tua keseringan setiap minggu, setiap malam ngecek buku, tas buku anak-anak. Nah, ada PR enggak? Ada PR enggak? Iya kan? Ada enggak? Berarti hal sekecil begitu penting dong Pak. Penting sekali. Ibu Justru orang tua malah marah ketika misalnya ada anak tidak mengerjakan PR. Dipukul sebanyak, padahal dia enggak bodok. Ya kan? Jangan sekali-sekali mengatakan bodoh kepada anak. Berarti pola asuh berpengaruh juga dong Pak? Berpengaruh. Itu yang saya bilang tadi. Jadi pola asuh pada ketahanan keluarganya. Seperti itu. Maka kalau itu kita dorong, kita bangun nuansa keluarga kita adalah nuansa apa? Nuansa alamiah. Jadi contoh misalnya orang tua dengan anak, kan terkadang begini Bu Dokter. Terkadang anak-anak remaja itu, ini kita bicara tentang kesiapan nikah ya. Terkadang anak-anak remaja itu kan mereka paling senang, paling suka ketika ada masalah curhatnya kemana coba? Ke teman sebayanya. Bukan dalam rumah. Bukan dalam rumah. Karena kenapa? Orang tua di rumah itu dianggap oleh mereka adalah singa yang besar dalam rumah. Malah harus dirahasiakan ke orang tua. Iya, dirahasiakan. Sekali cerita kan? Habis. Nah, coba kalau ketemu dengan teman sebaya yang ugal-ugalan, yang punya sifat negatif. Pasti akan terbawa. Iya kan? Oh iya, betul sekali. Terkadang kalau orang tua dengan orang tua bakal lain, itu anak lari keluar.
Iya kan? Ketemu dengan temannya dia bilang malas kita di rumah, kenapa? Tapi orang tua kuat marah-marah, kuat bakalai. Kau nih teman bilang apa? Lebih soalnya kita pilih malim papa. Sudah, sopas jodoh orang di sini dah. Akhirnya apa? Orang cari tempat yang tidak sesuai. Maka kalau sudah sejak dini kita biarkan anak-anak kita yakin dan percaya. Muara ke stunting, muara persoalan moral remaja akan hancur. Berarti faktor-faktornya bisa dari sejauh itu Pak ya? Betul sekali. Jadi enggak bisa juga tuh orang cuma intervensi kayak tadi tablet tambah darah, ya, cuma sekedar biru enggak bisa juga. Coba Bu Dokter, kita pernah menemukan itu. Itu ibu anemia setelah dari paskes dia kasih obat pulang rumah dia enggak minum itu obatnya. Jadi tidak ada guna dikasih. Tidak ada guna kan? Artinya intervensi dikasih tablet tambah darah jalan. Ya. Tapi malah sampai di rumah ada omanya bilang apa kau minum jamu ramuan ini. Ya kan? Nah, itu kan bicara tentang apa? Bicara tentang attitude kan, perilaku. Iya. Maka itu harus kita coba Bu Dokter. Di Gorontalo ini kalau orang mau nikah. Iya. Yang pertama diurusi apa coba? Bu Dokter lihat. Uang ya? Antar harta ya? Antar harta. Setelah itu apa? Urus catering. Ya kan? Apa? Undangan, terus berapa? Gedung, make up, berapa? Ini videografer. Iya kan? Jadi hubungi Kak Nurfan, biasa terkenal ini. Ya, gitu videografer terkenal ini di sini. Iya kan? Itu kan prawedding semua. Tapi kita lupa ada yang namanya prakonsepsi. Apa itu prakonsepsi? Sejak awal kita mendeteksi anak sehat kagak. Padahal murah tanpa dibayar. Dan enggak perlu mengeluarkan duit apa-apa. Dibanding prewedding? Dibanding preweddingnya. Prakonsepsinya apa? Coba diajak anaknya ke paskes, yang dicek apa? Hanya anemia, ukuran nilainya, kan? Bayar enggak di puskes? Tidak bayar. Pemeriksaan HB untuk persiapan nikah tidak dibayar? Tidak dibayar. Bayangin, murah tanpa ada biaya apa-apa, kita lebih mementingkan praweddingnya daripada prakonsepsinya. Ini yang harus kita dorong ke masyarakat. Artinya tidak salah juga untuk menyiapkan prewedding untuk yang Pak mampu ya. Iya betul, kan? betul. Tapi jangan lupa yang prakonsepsinya itu tidak jauh atau kurang penting dari itu. Malah lebih penting. Betul. Yang berikut, coba kalau ada anak kita perempuan datang, anak remaja mau lamar, kita nggak pernah nanya anaknya dari mana, ibunya siapa, kan kita harus tahu dong. Ya kan, cuman sekarang lebih banyak berapa yang anak taruh pakai tapi anak. Oke. Berapa ini 50 atau 75 katakan? Kan sudah kan. Nah, itu kan dari situ sebetulnya kita coba bangun ketahanan keluarga sehingga yakin dan percaya kalau konsepsi itu yang kita bangun di masyarakat, insya Allah menurunkan stunting. Oke. Jadi teman-teman, ini kan pembicaraan semakin sangat menarik. Walaupun saya juga tenaga kesehatan, tapi mendengarkan langsung dari pakarnya kayak begini kok kayak lain ya dibanding yang artinya saya baca-baca, tapi pengalamannya tentu lebih banyak dari Pak Nanang ya sebagai penyuluh. Oke teman-teman, nanti di sesi selanjutnya saya akan bacakan komen-komen dari teman-teman. Ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin curhat bisa Pak ya? Boleh. Mungkin yang mau menikah, tahu apa yang saya mau bikin? Yang belum mau menikah tapi suka-suka menikah, mungkin kayak saya, aduh so curhat ini. Oke, jadi nanti bisa tulis di kolom komentar atau ada yang mau ditanyakan atau dicurhatkan, itu bisa tanya di kolom komentar nanti ya. Oke teman-teman, kita rehat. Oke, kita kembali lagi bersama Pak Nanang di Gen Art Image dan kita masih tetap membahas tentang stunting. Oke, sebelumnya Pak Nanang, saya izin baca dulu ya komen-komen. Silakan, ini salah satu teman host saya juga yang selalu mengisi acara di sini. Ini Bu Tota Nujek Boalemo. Dia juga ini seorang guru, banyak juga gebrakan-gebrakannya dalam dunia digital kayak begini. Betul. Dia sering host juga, bisa guru juga, main musik juga sama-sama dengan Kak Nurfan. Tapi ini komennya out of topic mungkin ya. Dia bilang, "Dokter, kok cantik terus?" Aduh, mohon maaf pertanyaan itu susah dijawab karena saya pun heran. Kenapa bisa cantik terus Pak? Betul. Mungkin takdir. Dan sengaja diajak host hari ini, kan gitu kan. Aduh. Jadi kalau pertanyaan itu dokter kenapa cantik? Nah, aku pun heran. Kenapa memang kecantikan ini tidak pernah lekang dari kita Kak? Coba enggak Dok, dikasih tips gitu supaya untuk apa? Untuk generasi muda perempuan yuk gimana? Jadi sampai muda kayak gini. Jadi supaya cantik Pak ya? Iya, betul. Intinya sih Pak,
orang tua saya itu, mami saya menjalankan benar-benar yang 1000 hari pertama kehidupan. Yes, betul. Iya. Iya. Dan mengatur jarak kehamilan juga Pak, orang tua saya. Berpengaruh kan Pak? Betul, Ya, betul. karena waktu itu saya kan kakak adik ada 3, jaraknya 5 tahun. Masih program KB yang dulu. Jarak ideal, betul. Ya, sampai jarak dapat ideal. hadiah pohon kelapa waktu itu. Betul. Yang dulu kan? Pohon kelapa Iya. ditanam di depan rumah itu Iya. ya, betul. Jadi pohon kelapa itu sekarang masih ada. Masih ada. Jadi kalau pulang kampung makan Pohon kelapanya, makan itu buah kelapa buah muda, kelapanya mami bilang muda. itu ingat, itu jarak ngoni 3 pe kelahiran 5 tahun. Betul. Tapi itu berpengaruh sekali Pak. Mami bilang itu bagusnya karena dalam 5 tahun itu ada jarak, jadi anak sudah umur 5, mami PGC sudah perbaiki lagi, Betul. baru hamil lagi, Iya. jadi kandungannya siap. Iya. Dan itu berpengaruh pada janin. Iya, Iya. yang selanjutnya. Sehingga lahirlah dokter cantik ini. Jadi Iya ternyata betul Pak, Iya. Pak Nanang ini memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Ternyata betul rahasia kecantikan saya karena orang tua saya telah mengaturnya di 1000 hari Iya. pertama kehidupan. Karena saya anak terakhir Pak. Betul. Dan itu pasti akan apa? Akan turun-temurun kepada keturunan dokter. Karena saya pernah melihat Iya. dan mempelajari itu Betul kan. sekali. Oke, betul sekali. Ingat, Ternyata Om. pendidikan itu, edukasi, Betul. ya betul sekali. Dicontohkan lebih baik daripada orang baca-baca Iya. terus-menerus. Betul. Betul sekali. Jadi betul jaraknya kita 5 tahun. Jadi ketika kakak saya TK mau masuk kelas 1 SD, umur 6 lahir. Lahir. Yang satu artinya Iya. ada jarak untuk mengurus. Betul. Kemudian Iya. biaya pendidikan juga mami bilang sangat membantu. Membantu. Lalu bisa jadi tanpa harus ada pengasuh anak. Iya, betul. Anak yang pertama bisa Bisa jaga bantu anak jaga ya. adik, betul Pak. Karena orang tua Anak yang saya di kedua. kampung tidak pernah ada ART. Betul. Dan ASI betul. eksklusif. Iya. Tidak pernah dikasih makan di bawah umur 6 bulan. 6 Yang bulan. Bapak bilang tadi itu semuanya. Bayangin, ini loh hasilnya. Dan hasilnya Iya. cantik. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin keturunan cantik, jalankan yang Pak Nanang bilang tadi, Iya. 1000 hari kehidupan. 3 bulan sebelum menikah Betul. harus sudah ada konsultasi. Sudah konsultasi. Aplikasinya boleh download Pak itu. Bisa download, jadi gini. Bisa download mandiri. Bisa. Jadi aplikasi itu ada 2. Aplikasi LC-Milnya ada khusus untuk TPK, lalu ada untuk chatinnya. Nanti chatin bisa melalui handphonenya, di Play Store-nya bisa unduh aplikasinya, LC-Mil namanya. Lihat aja di Play Store-nya, nanti diunduh di situ. Nanti setelah itu dia mendaftar secara online. Nanti setelah itu dia kunjungi Paskes, dia periksa yang tadi itu, yang 4 hal tadi. Iya. Anemia, lalu dilanya, Dila. timbangannya, Timbangan. lalu ada kehidupan buruk di keluarga, misalnya suaminya merokok atau dia yang riwayat merokok. keluarga. Ya nggak bisa, kalau dia ada merokok pasti itu berpengaruh juga pada Berpengaruh Pak merokok. merokok, sangat Oke, berpengaruh. Bapak menyinggung merokok, apa sih pengaruhnya Pak? Jadi gini, merokok itu 80% Ya. lebih beresiko Beresiko? kepada orang yang di samping orang merokok Oke. daripada orang yang merokok. Jadi Bapak yang merokok, resiko besarnya saya. ke dokter, karena cengannya kita sambil merokok dapat dosa yang kita Dosa. lahirkan. Itu yang selalu saya tekankan, Pak. Apalagi kalau misalnya merokok dalam rumah yang punya ibu hamil atau anak balita, bayi. tidak bisa sama Oke. sekali. Sangat berpengaruh itu kepada anaknya. Karena kenapa? Karena dengan nikotin rokoknya itu sangat berpengaruh pada kehidupan. Dan satu Pak, ada yang pernah saya baca, ini saya mau konfirmasi ke Pak Nanang, kalau bahwa anak lahir dengan stunting, dia berisiko kena penyakit infeksi lebih tinggi ya? Betul. Jadi apa tadi ciri-cirinya nanti apa? Salah satunya perkembangan otaknya melemah, Iya. ya kan? Dan nanti dia nanti di usia muda nanti itu cepat terpapar dengan penyakit. Iya. Ya kan, apalagi dengan sekarang masa pandemi begini, Iya. dia cepat sekali Karena terpapar. memang kesehatannya, Imunnya di bawah kan, jadi Ya. organ tubuh yang dibentuk sejak awal tidak sempurna, iya, ya kan, tidak sesempurna yang tidak sempurna memang yang benar-benar- usia, iya. ya betul benar Iya. usianya kan seperti itu, maka sangat berisiko. Oke. Dan pasti dia tidak akan pernah diberi posisi di posisi kehidupan baik di pemerintahan, di swasta, tidak akan pernah. Karena kenapa? Iya, artinya kelanjutan jenjang Iya. karirnya. Berpengaruh. Usianya Jadi- resikonya ke depan lebih besar. Jadi apakah itu Pak yang menjadi
salah satu faktor dari pemerintah yang Bapak singgung tadi, Perpres nomor 72 2021 yang bahwa pemerintah itu jadi program nasional sangat Betul. menggalakkan untuk menurunkan Betul. stunting. Sebetulnya Karena berpengaruh itu di ketahanan negara. Betul. Atau perkembangan kehidupan. Iya, karena akan pengaruh, Pak. berpengaruh karena kan akan lahir generasi-generasi yang tidak cerdas. Itu teman-teman Coba satu bayangin, poinnya. iya, kalau Jadi- coba bayangin di daerah misalnya di Gorontalo ini ketika rata-rata anak usia yang usia produktif di usia remaja itu anak kena stunting semua, bagaimana mau jadi gubernur, bagaimana mau jadi bupati, anggota dewan. Saya dapat message-nya. Iya, di situ intinya. Jadi Kenapa? makanya pemerintah sangat. Iya, ini justru pemerintah luar biasa dengan regulasi Perpres 72 lalu diterjemahkan lagi dengan ranpastinya BKKBN dan peraturan BKKBN tentang sistem pekerjaannya. Lalu BKKBN membuat sistem yang namanya ada TPK di desa, lalu ada LC Mill yang dibuat, ya kan? Ini yang menjadi lahan untuk bagaimana memonitor, mengevaluasi, memberi edukasi kepada masyarakat. Iya. Nah, selanjutnya di Perpres 72 itu Bu Dokter juga ada namanya TPPS, tim pendamping tim percepatan penurunan stunting. Oke, TPPS. TPPS itu dibentuk dari desa, kecamatan, provinsi sampai tingkat pusat. Kalau di pusat ketuanya adalah wakil presiden, lalu di provinsi itu wakil gubernur, di kabupaten kota itu wakil bupatinya, di kecamatan camatnya, di desa adalah kepala desa dan kepala kelurahan. Bayangin, itu adalah lembaga ad hoc yang menjadi decision maker untuk mengevaluasi, memonitoring pergerakan para TPK yang ada di desa. Lalu kita punya program di setiap 3 bulanan itu ada namanya audit stunting. Ada semacam Program evaluasi dari penyuluh. dari dinas. Itu BKKBN punya dinas yang anggarannya dititip melalui dinas KB di kabupaten kota, dibentuk yang namanya berjenjang. Iya. Namanya ada audit stunting. Rapat evaluasi lah semacam itu gitu. Di tingkat kecamatan, lalu di kabupaten, lalu sampai di tingkat provinsi. Jadi dari pengalaman Bapak selama jadi penyuluh stunting, dari banyaknya kasus stunting yang ditangani, ada berapa persen yang tuntas? Oke, sekarang Lebih kan banyak tuntasnya atau lebih banyak Betul. tidak tuntasnya, Pak? Sekarang kalau rata-rata nasional kita ada di Iya. angka 27%. Nah, Presiden Jokowi berharap dengan gerakan BKKBN secara multistruktur ini diharapkan di tahun 2024 dia turun sampai 14%. Iya. Nah, kalau Gorontalo secara umum kita rata-rata di 2 tahun terakhir ini turun di dikit 3%. Nah, luar biasa sebetulnya peningkatannya. Berarti lebih banyak yang tuntas. Ya, lebih banyak tuntas. Sehingga kita dorong sehingganya percepatan penurunan stunting ini tidak cukup di lini kita, di lini penyuluh, di lini BKKBN, Iya, tapi susah dong Pak juga kalau susah cuma dong. penyuluh yang berbusa-busa ngomong. Betul. Jadi ada Ada teman-teman mitra, ada bidan, Iya, bidan ada desa. para dokter, ada mitra-mitra, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Itu juga menjadi pionir-pionir untuk bagaimana mensosialisasikan tentang adanya stunting ini. Dari persenan yang kecil tadi yang tidak berhasil pasti ada dong Pak ya? Iya, pasti Yang ada. paling besar penyebab sampai tidak berhasil tuntas stuntingnya itu dari mananya Pak? Apa penyuluhnya kurang rajin, dokternya malas, atau dari ibunya, atau dari mananya Pak? Ya, Faktor paling besar betul, yang sampai tidak berhasil. Betul, terkadang banyak yang terjadi ketidakberhasilan program ada pada tingkat keluarga itu sendiri. Oh dari keluarga? Iya. Jadi bukan dari pihak penyuluhnya yang sistem malas? kan kita sudah buat sebetulnya. Sistem kita sudah buat, monefnya kita sudah buat. Maka bagaimana tinggal pendekatannya ke keluarga. Begitu. Sehingga kan teman-teman penyuluh melakukan penggerakan edukasi kepada masyarakat juga harus melihat wilayah. Lalu melihat keluarga mana yang kita dampingi seperti itu kan. Kan ada keluarga A, B tidak sama sistem counselingnya, sistem edukasinya kan. Adat istiadat seperti itu. Jadi kita harus paham betul keadaannya. Sehingga kenapa teman-teman penyuluh ini diangkat berdasarkan wilayah kerjanya. Jadi diharapkan penyuluh itu memang betul-betul orang tempatan, orang yang ada di wilayah itu. Sehingga dia paham betul tentang etika bahasa,
kehidupan lingkungan di situ, sehingga lebih paham lah masyarakat begitu. Kan. Nah, sehingganya dengan adanya TPK ini sebetulnya untuk mempermudah sebetulnya pemerintah menjemput bola lah sampai ke lapangan. Jadi ketika misalnya ada Catin, dia melapor ke TPK itu, TPK nanti didampingi lah, nanti sambil download aplikasinya, lalu nanti didampingi sampai pada proses dia ke Paskes. Itu peran pendamping. Sehingga di TPK itu ada kader PKK, kader bidan, dan kader KB. Nah, peran PKK apa? Peran PKK karena namanya PKK kan istrinya kepala desa tuh. Ya kan? Dia tahu persis itu keadaan. Warganya tahu persis, cat rumahnya, ukuran rumahnya, berapa orang yang tinggal sumber air bersihnya pasti PKK tahu. Kan begitu. Nah, jadi apa jalan untuk menuju edukasinya lebih mudah begitu. Lalu ada kader KB. Nah, kader KB-nya perannya apa? Di dia pasti ada datanya. Berapa usia, berapa orang hamil di lingkungannya, usia kelompok umur ada di dia, berapa yang ada resiko, betul, berapa yang ber-KB, berapa ibu hamil, pasti dia tahu, begitu. Maka kalau ini sudah digabung antara kader PKK, kader KB, lalu ada bidannya lengkap dengan teknisnya, tindakannya, kan ketika misalnya dia temukan ada usia anemia, maka dia ajak ke Paskes. Di sana sudah menunggu bidannya. Ya kan? Jadi memang kalau 3 komponen ini sangat luar biasa. Jadi tinggal tergantung masyarakat. Jadi tidak bisa satu komponen aja dong, Pak? Tidak bisa. Jadi tidak biar bisa. Penyuluh sudah berbusa-busa, tidak bisa. Dokternya sudah turun. Dan yang sangat terpenting adalah responsif masyarakat, keluarga. Ya kan? Biar itu TPK ajak ke Paskes, dia sudah kasih tambah darah, minum tablet tambah darah. Dia pulang rumah itu tablet tambah darah dia tidak minum, ya sia-sia. Apalagi rasanya enggak enak. Enggak enak kan? Rasa-rasa apa begitu ya kalau dia minum tablet tambah darah kan? Bikin mual. Nah, mana ada bidan tahu nggak dia minum itu obat? TPK kan cukup sampai di depan pintu rumahnya dia antar kan. Nggak bisa gitu. 24 jam bidan kontrol udah minum atau enggak. Berarti harus kesadaran juga dengan orangnya dong, Pak. Betul. Jadi biar semua elemen dari TPK tadi tim pendamping keluarga turun sudah memberikan yang edukatif, tapi dari pihaknya sendiri tidak menjalankan yang pasti bisa. Berarti itu salah satu faktor angka ketidakberhasilan pencegahan stunting atau penanganan stunting. Betul. Oke, Pak, ini ada juga dari Ibu Lili Ngareng, turunkan stunting. Pakai emotnya 4, berarti dia semangat sekali. Awas ibu ini ya, cuma semangat kok nyadak bantu Pak Nanang. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak Bututan Nujek Bolemo. Dok, hal apa saja yang membuat persentase stunting di Gorontalo tidak serta-merta 100% pencapaiannya? Karena dilihat dari gerakan kampanyenya sudah berjalan lama. Ini kayaknya sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi inti pertanyaan ini, Pak, maksudnya kenapa tidak 100% tidak stunting dan mungkin? Kenapa masih ada stunting? Iya, betul. Jadi gini, sebetulnya kalau sebelum kita bicara tentang stunting kita dulu mengenal namanya gizi buruk. Itu dia yang paling orang orang familiar gizi buruk. Mirip nggak, Pak? Mirip seperti itu sebetulnya. Cuman kan kalau gizi buruk kita bisa intervensi dengan durasi waktu sekian dan cepat prosesnya. Tapi kalau stunting kan tidak sejak dini dia harus sudah diikan. Nah, memang kenapa hasil survei meningkat di Indonesia secara keseluruhan ada 27% stuntingnya, karena memang itulah kehidupan masyarakat di lapangan, di wilayah. Nah, kenapa? Pertama memang karena belum tersampainya advokasi kepada masyarakat, ya kan, tentang apa itu stunting, bagaimana PHBS, PHBS, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, kan? Itu harus ada pendekatannya ke sana, seperti itu. Jadi tidak betul dokter katakan tadi, tidak harus sepihak. Kita memahami tentang stunting, kita mengkampanyekan stunting, bla 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 bla, tapi masyarakat nggak paham, nggak mengerti seperti itu. Nah, sehingganya sekarang teman-teman kita punya program konsep stunting ini kita bawa kepada hal-hal masyarakat seperti itu, ya kan.
cara sosialisasinya lebih pendekatannya kepada keluarga, seperti itu, supaya dia paham begitu. Nah, justru adanya peningkatan stunting sekarang, maka inilah kenapa Presiden Pak Jokowi menekankan kepada kepala BKKBN Pusat Pak Asto sebagai ketua pelaksana, karena pemerintah pusat sudah mengetahui persis kalau ini tidak ditangani secara simultan, secara kroyok, secara mitra, yakin dan percaya Indonesia pasti akan runtuh. Generasinya seperti itu. Nah, maka sejak dini, maka sehingganya kalau kita lihat Bu Dokter ya, urusan stunting ada di hilir dengan yang ada di hulu itu lebih penting di hulu. Ya kan? Dibanding hilirnya. Nah, selama ini memang intervensi ke stuntingnya, pertanyaan tadi kenapa melonjak, karena memang pertama hanya garapannya ada di hilir. Nanti kalau sudah di hilir kena baru sibuk. Betul, baru sibuk. Nggak dibenahi yang di hulu. Gedung kalau sudah terbakar, orang pada kaget, sudah terbakar gedungnya. Padahal kan sejak ini kita harus perbaiki instalasi listriknya, ya kan, udaranya, semua kan seperti itu, udaranya kan seperti itu sebetulnya. Jadi ini, nah itu rata-rata hampir 70% yang ada di hulu. Kalau kita tidak perbaiki hulunya, pasti hancurlah di hilirnya. Dan sedangkan di hilir agak lebih susah. Betul, itu dia. Yang kedua adalah sistem yang harus dibangun. Jadi ini sistem teman-teman penyuluh, kemitraan yang harus dibangun melalui kemitraan IBI, ID, lalu tokoh masyarakat, tokoh agama, ini harus dikeroyok. Jadi berarti program lintas sektor sangat berpengaruh. Lintas sektor. Jadi jangan urusan stunting miliknya BKKBN, miliknya Dinas Kesehatan, kagak. Ini milik kita semua. Karena kenapa? Yang kita urus ini adalah masyarakat yang ada di kampung kita. Jadi masyarakatnya ayahanda, masyarakatnya Pak Camat. Jadi tidak bisa cuma bupati, satu. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Jadi harus berkeroyok, bermitra. Yuk, mari kita sama-sama cegah stunting sejak dini. Jadi pertanyaan dari Kak Butuh Tanujek tadi, yang mempresentasi stunting itu tidak 100% berhasil, berarti karena faktornya dari berbagai faktor tadi. Bisa jadi dari sistemnya baik, tapi dari keluarganya tidak baik. Artinya ini kan nanti kan setiap ada beberapa lembaga yang melakukan survei kan. Jadi setiap tahun malah. Ya kan ada yang namanya Persatuan Gizi itu mereka setiap tahun melakukan survei. Jadi kita lihat bagaimana progres setiap tahun penurunan angka stuntingnya. Seperti itu. Karena kemarin kita BKKBN melakukan yang namanya PK ya, pendataan keluarga 21. Itu dalam variabel pendataan pertanyaan itu Bu Dokter ada namanya variabel tentang stunting. Itu kalau kita buka data itu sangat luar biasa Gorontalo, tinggi banget. Yang berpotensi, bukan stunting ya. Maaf, ini bukan stunting. Yang berpotensi menuju ke stunting itu tinggi banget. Itu hasil PK kita, hasil pendataan keluarga kita di Gorontalo. Nah, potensi inilah yang kita minimalisir. Dalam apa? Dalam urusan hulu tadi. Kita perbaiki keluarga kita perbaiki generasi muda kita, ibu hamil kita dampingi sampai pada dia proses melahirkan, seperti itu saya kira. Teman-teman, sungguh sangat rumit tentang pencegahan stunting, penanganan stunting, bagaimana cara mencegah dari hulunya. Ternyata tidak sesimpel itu Pak ya. Jadi makanya memang agak lebih susah ditangani karena ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Tapi bukan berarti tidak bisa dong Pak. Kalau saya yakin kalau keluarga responsifnya juga positif, ya kan? Ada kerjasama yang baik artinya Pak ya. Ya kan, misalnya dia tahu persis ketika anaknya usia muda. Coba kalau namanya anak generasi muda kan dia minimal sekali ya periksa anemia di Paskes. Itu kan ada posyandu untuk remaja. Posyandu remaja. Makanya berarti itu salah satu juga dong Pak penting. Karena di situ memang diperiksa, di situ juga sudah diperiksa Pak tinggi badan, berat badan, lila itu lingkar lengan atas, betul. Sini, karena itu bisa menentukan itu kan ke arah gizinya di bawah. Dari situ bisa ditentukan. Lihat kalau kita kayaknya ya masih boleh lah, cuma ini agak-agak itu kan potensi sebetulnya, itu kan potensi menuju ketika ukuran lainnya di bawah standar, maka potensinya ke stunting sebetulnya. Aduh, harus banyak makan ini. Ya, jadi di posyandu itu sudah diperiksa HB. Jadi ketika dia anemia, karena anemia pada remaja memang bahaya. Ternyata kaitannya ke situ. Ya,
betul. Karena apalagi remaja putri, karena dia kan ada persiapan untuk organ reproduksi. Betul. Penting enggak kalau laki-laki, Pak? Juga menjaga. Ya, sering ada yang nanya. Pak, kok cewek-cewek terus kok ini berat sekali? Pak, kenapa justru urusan coba variabel pertanyaan di LC juga itu lebih banyak ke perempuan kan? Ya. Pertanyaan laki-laki hanya satu, merokok kan gitu. Terus kita tanya kenapa? Berarti biarlah kalau perempuan, saya bilang tidak juga. Justru secara tidak langsung laki-laki itu memberi kontribusi besar sebetulnya dalam persoalan stunting sebetulnya. Contoh misalnya pertama perilaku hidupnya, ya kan. Misalnya kalau dia biasa merokok, itu kan berpengaruh, ya kan. Yang kedua, ketika kehidupan di rumahnya tidak diatur, sering namanya anak muda ya, sering nongkrong kemalaman dan sebagainya, itu kan sangat berpengaruh pada risiko ininya, sehingga dia menghasilkan sperma yang maksimal, kualitasnya kurang, pasti berpengaruh kepada janinnya, kan begitu. Itu hubungannya. Jadi hubungannya memang tidak secara langsung, tapi hubungannya pasti akan kesana. Kan pas cowok kita kan ya nak melahirkan, Dok. Jadi kita istri yang harus gini. Ternyata hubungannya seperti itu. Iya, kalau misalnya suaminya tidak pernah ngasih nafkah kepada istrinya, stres dong, bagaimana Pak. dia mau beli susu, mau beli apa kan? Itu kan pengaruhnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Iya, betul. Jadi memang harus ada saling memberi begitu. Jadi bukan hanya remaja putri yang harus menjaga, yang remaja putra juga harus menjaga, apalagi kalau jadi suami. Suami, betul. Betul. Memang ini masalah stunting, Pak, ya, ternyata tidak langsung muncul di permukaan. Oh, karena ini misalnya demam berdarah. Oh iya, karena digigit nyamuk. Iya, ternyata tidak seperti itu, runutannya panjang. Makanya cara pencegahan penanganan juga panjang. Dan makanya memang pemerintah, karena kita bacakan pemerintah kayak gencar sekali menurunkan stunting. Kayak ada anggota-anggota dewan juga di postingannya tentang stunting. Ya ternyata karena memang negara itu sangat mencegah terlahirnya generasi-generasi yang tidak cerdas. Betul. Karena kalau generasi cerdas pasti negara juga baik dong, Pak, ya. Sekarang kan dokter, ada beberapa di negara kita ini, di provinsi kita ini kan yang diberi oleh ruang, ada namanya bonus demografi. Ya kan, bonus demografi artinya ada masa produksi manusia itu ada masa produksinya begitu. Ini bisa menjadi beban negara dan bisa menjadi harapan negara seperti itu. Beban negara. Contohnya apa, Pak, yang menjadi beban negara? Gini, jadi ada usia produktif ya. Usia produktif dari 15 tahun sampai dengan 40 tahun. Kan gitu. Itu masa produksinya. Jadi kalau generasi ini kita tidak atur baik, kita tidak desain baik, maka otomatis akan membebankan kepada negara. Kan seperti itu, Pak Dokter. Angka penganggurannya tinggi, kualitas kerjanya, tenaga kerja tidak maksimal dan sebagainya, kan pasti itu. Mana coba pernahkah kita ada berapa kualitas anak-anak Indonesia ketika keluar negeri? Paling banter jadi apa? Jadi pembantu rumah tangga di luar negeri, jadi TKW. Ya kan. Indonesia sekarang nyari pesepak bolaan yang tangguh, padahal ada 34 provinsi. Untuk menyaris satu tim sepak bola aja? Satu tim sepak bola saja dari 34 provinsi, luar biasa. Padahal satu tim berapa? Hanya 11 ya. Satu tim. Coba bayangkan kan, susah banget Indonesia nyarinya. Nah dari generasi ini sebetulnya. Sehingga itu yang saya bilang tadi, kembalinya kepada ketahanan keluarga. Yuk kembali ke keluarga. Berarti inti dari jawaban ini kembali ke keluarga. Karena dari faktor situ kiri kanan semua masuk. Iya, betul. Ternyata inti dari pembicaraan kita tentang stunting kembali kepada ketahanan keluarga. Karena terkadang begini, betul kan orang ini di Gorontalo banyak Carlota ya. Ketika orang kalau dapat lihat di Sabla Birman tuh anak yang kurus yang apa, itu jadi wacana. Dan itu pengalaman saya, Pak. Selalu karena saya kan kurus. Iya. Kurus sekali. Gak makan-makan tahu. Iya, tahu kan. Atau apa kan begitu ya. Akhirnya tapi dia tidak sadari di rumahnya ada anaknya. Ada anak putrinya, ada anak balitanya yang harus dia kawal, dia harus dampingi, ya kan? Terlupakan sebetulnya. Kan? Dia nanti sudah besar, ternyata, ya kan? Dia lupa sejak dini dia atur anaknya. Sehingga sangat penting ketahanan keluarga kita bangun di keluarga kita. Kita harus tinggalkan
sejak dini sebetulnya kita sudah harus merencanakan. Contoh misalnya dokter bilang tadi, ibu dokter dia programkan 55 tahun baru dapat anak. Itu kan luar biasa. Itu proses perencanaannya. Sehingga kenapa deadline kita adalah berencana itu keren. Iya. Ya kan kalau orang rencanakan sejak awal, yakin hasilnya pasti akan maksimal. Karena memang perencanaan itu memang terbukti Pak di keluarga kita kan sama kayak Bapak bilang kayak Pak Nanang bilang usia walaupun bukan berarti standar yang harus pasti cuman bagusnya laki-laki 25. Ya. Nah itu waktu dulu juga orang tua saya papi menikah umur 25. Udah sekarang umur berapa? Umur 32 dan belum menikah. Belum menikah. Oh, ya, jangan dibahas agak panjang Pak ya. Iya. Sudah. Nah, saya banyak teman-teman penyuluh yang masih bujang loh. Mungkin pertemuan yang kali ini pertemuan yang sangat baik. Ya, jadi untuk mencegah stunting dan juga mencegah saya menikah tua. Ya. Nanti bisa kita koordinasikan di luar layar itu nanti Pak. Bikin konten lagi kan. Oh segera. Jadi yang selanjutnya Kak Nurfan tolong yang belum beranak 3 kayak begini. Yang jomblo-jomblo Pak mungkin nanti bisa lah. Bung Noval boleh request lah. Mau yang pertemuan yang sangat indah. Terima kasih Kak Nurfan dan terima kasih Bapak di belakang layar. Bapak penyuluh Kabupaten Boalemo yang telah membentuk pertemuan sore ini. Dari stunting berujung ke perjodohan luar biasa. Jadi Pak intinya bayangkan dari ketahanan keluarga bisa sampai ke ketahanan negara. Iya. Nyambung Pak ya? Betul. We get the point. Ketahanan keluarga bisa mempengaruhi ketahanan negara. Betul sekali. Okay. Teman-teman, ini Kak Bu Tota ini bagara kata. Sobat tanya kata merendah dapat giveaway. Oh iyo, Kak Nurfan Sokode tadi dia yang mau kasih kata giveaway. Oke, ini nanti ada pertanyaan lagi. Tapi nanti saya baca setelah break Pak ya. Siap. Kita break dulu. Kayaknya Bapak sudah agak kehausan ini. Oke teman-teman kita break terlebih dahulu ya. Oke teman-teman. Nggak terasa sudah 1 jam Pak Nanang ya. Kelihatan Pak Nanang sudah sangat haus ini. Mungkin lapar juga. Oke. Memang kalau berbicara masalah kesehatan Pak nggak ada ujungnya. Betul. Artinya itu sangat menarik karena itu berada di sekitar kita. Dan apalagi ini adalah salah satu program nasionalnya Pak Jokowi untuk percepatan penurunan angka stunting. Oke. Pak ini ada salah satu penanya, masih bisa ya Pak nanya? Silakan. Ya teman-teman nanya, mumpung ini memang as-asnya keluar. Narasumbernya memang as-as punya ini. Oke, ini ada pertanyaan, ini bidan di Manado ini Pak. Mary Gloria Manoso. Jika salah satu orang tua stunting, apakah anaknya juga akan stunting? Mungkin ini bisa ke arah genetik Pak ya? Pertanyaannya, jadi kalau mungkin orang tua pendek, anak mau pendek atau stunting? Oke. Jadi gini, kita pilih dulu ya, pendek dan stunting. Itu dulu. Jadi kalau yang namanya stunting pasti pendek. Ya. Tapi bukan berarti orang pendek stunting. Pasti stunting. Jadi ketika misalnya kalau kita lihat postur tubuh orang tua pendek, jangan-jangan tuh anak lahir pendek jadi stunting. Tidak juga. Seperti itu. Jadi penyebab dia lahirnya jadi stunting ada sistem, ada medical check up kesehatan yang harus dia lakukan seperti itu sehingga dia dikategorikan sebagai stunting. Sebagaimana yang saya katakan tadi ya itu satu. Yang kedua apakah ini stunting genetik dia turunan seperti itu kan begitu. Nah sekarang kalau kita lihat keadaan di Indonesia ya biasanya Bu Dokter ya secara sosial ya orang miskin di Indonesia ini pasti nikahnya dengan orang. Dari Mary Gloria Manoso, jika salah satu orang tua stunting, apakah anaknya juga akan stunting? Oke. Apakah wajib orang tua stunting, anak stunting? Mungkin ini arah pertanyaannya Pak mungkin ya, ke arah genetik mungkin pendek. Betul. Bagaimana itu Pak kira-kira? Jadi gini, secara kehidupan kalau orang tuanya juga tidak ngurusin anaknya secara baik pasti juga stunting. Bisa jadi. Stunting. Tapi bukan berarti ketika nanti orang tuanya lahirnya stunting, kalau kategorinya sudah pada tingkat stunting maka otomatis anaknya pasti juga stunting kalau tidak diurusi secara maksimal. Satu. Nah, sehingga faktor-faktor tadi yang menyebabkan stunting itu juga harus dilihat. Usia nikah, ya kan? Orang yang terbiasa nikah dini itu pasti risikonya besar ke stunting.
Apalagi mungkin dalam lingkungan keluarga terbiasa menikah dengan umur di bawah 20 kan Iya, ada Pak biasa begitu. Betul. Pasti akan kena Beresiko. beresiko stunting. Tapi bukan berarti pasti ibu stunting, anak stunting. Iya. Bukan berarti. Bisa jadi iya. Dibedakan ini kan Pak antara stunting dengan pendek. Jadi dibedakan kalau yang pertanyaan yang tadi, kalau misalnya ibunya pendek dan arahnya ke stunting, tidak juga. Iya kan? Nah, kalau dia stunting, misalnya ibunya stunting. Nah, pasti faktor risiko ketika dia ibunya stunting, maka beresiko pada kehidupan dia. Ya. Seperti itu. Resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar. Jadi kalau misalnya ketika nanti lahir anaknya dan kehidupannya juga seperti itu, pasti dia akan stunting. Oke. Jika tidak dibereskan yang masalah penyebab dari orang tuanya. Ya, oke. Ya pasti stunting seperti itu. Oke, Pak, kita dari dulu agak penasaran. Banyak juga orang yang mungkin penasaran. Kayak tadi kan Bapak bilang stunting itu pasti pendek. Tapi pendek belum tentu stunting dong. Betul. Oke, misalnya contoh mohon maaf kayak artis Ucok Babah. Orang tanya, "Dok, itu stunting? Kan otaknya pintar." Iya. Iya kan? Betul. Kalau dari pandangan Bapak bagaimana itu? Iya. Oke, ini secara medik kita tidak bisa menjudge dia sebagai langsung stunting atau apa gitu. Iya. Stunting ya, karena kan tapi secara umum kalau kita lihat konsep posturnya ke arah stunting. Iya. Ya, sebetulnya karena kan kalau kita lihat Ucok Babah itu karena lucunya. Iya. Iya kan? Tapi intelijensi dan kepekaan sosialnya, IQ-nya kan kita tidak bisa lihat. Betul sekali. Kan Iya. itu. Karena saya menilai hanya dari dia bersosialisasi dengan orang karena lucunya. Bukan berarti intelijensianya. Iya. Oke, itu kan perlu didalami lagi. Ya, anamnesa lebih lanjut. Jadi bukan berarti kita harus bilang dia stunting atau bukan stunting. Betul. Tapi kalau kita lihat dari gejalanya, kasat ciri-cirinya, mata saja, iya, mengarah ke situ. Ya, Oke. Dia mengarah ke stunting. Iya. Seperti itu. Karena memang orang mungkin agak bingung membedakan. Oh dok, stunting itu pendek. Iya, salah satu gejalanya pendek kan Pak. Betul. Tapi bukan berarti semua orang pendek itu stunting dong. Iya. Jadi kan kita lihat misalnya seusia ada dua anak yang seumuran begitu. Ya. Lihat kalau anak yang sebelahnya dia pertumbuhannya lambat, ya kan, tingginya tidak pernah naik-naik, berat badannya juga seperti itu, maka itu pasti stunting. Oke. Tidak sama pertumbuhannya dengan anak seusianya. Seusianya itu stunting. Oke. Ya. Nanti kalau kita lihat Ucok Babah yang umurannya sedia siapa sih gitu kan? Bayangkan kalau seumurannya dengan Pak Nanang. Ya. Pak Nanang segini dia cuma segini. Betul. Cuman karena kan orang lihat dia karena lucunya itu. Ya kan siapa orang bisa melucu dong. Iya. Iya kan? Tanpa tergantung intelijensianya kayak bagaimana. Betul, betul Pak. Saya dapat pesannya. Ya. Contoh misalnya kayak Adi Gorontalo coba udah meninggal ya, yang kecil itu juga. Dia banyak kali tampil dengan saya, itu juga stunting kalau kita lihat secara ciri-cirinya. Iya. Ya, tapi kan karena dia lucu, ya kan, dia seorang pelawak karena dia juga lucu ya, sehingga kita lihatnya konsepnya di situ. Tapi kalau kita masuknya ke stunting ya memang dia stunting. Memang dia stunting. Oke. Pak, ini kita mungkin masuk sudah di sesi terakhir. Ya. Teman-teman yang sudah dengarkan tadi penjelasan dari Pak Nanang, termasuk saya, meskipun saya sering baca tentang stunting, hari ini saya mendapatkan banyak hal yang sangat edukatif, banyak hal yang belum pernah saya baca sebelumnya, karena disajikan dengan benar-benar pembahasannya enak. Memang beda ya Pak, cara ngomong penyuluh sama cara ngomong buku. Iya. Mungkin saya harus lebih banyak belajar ini dari Pak Nanang Pak ya. Iya, sama-sama lah kita. Jadi teman-teman yang mendengarkan tadi pasti sedikitnya pasti ngerti tentang stunting. Dan yang paling penting bukan hanya pengertian stunting yang harus kita mengerti. Yang paling penting itu pencegahannya. Ya, pencegahannya. Tadi Pak Nanang sudah bicara poin-poinnya, stunting itu pendek. Tapi pendek bukan stunting. Sudah cerita lagi tentang 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang benar-benar harus orang lakukan untuk melakukan pencegahan. Jangan lupa ketahanan keluarga. Apa-apa saja yang sudah dilakukan banyak. Dari penyuluh, sudah ada pembentukan, ada aplikasinya, juga di desa tim pendampingan keluarga, ada bidannya, ada tim dari KB, ada tim dari PKK, bidan desa juga
yang paling penting itu keluarganya sendiri. Jadi tidak bisa timnya jalan kalau keluarganya tidak melakukan, tidak responsif Pak ya. Oke. Teman-teman, saya yakin obrolan saya dengan Pak Nanang di sore hari ini pasti sedikitnya ada yang teman-teman mengerti, ada yang Bapak Ibu mengerti, dan itu setidaknya harus orang lakukan di dalam orang kehidupan, apalagi untuk remaja-remaja putri, remaja-remaja putra. Oke, mungkin di sesi yang paling terakhir Pak, sebelum orang tutup, meskipun sebenarnya untuk menutup agak berat ya Pak, karena obrolan ini sangat menarik. Betul. Mungkin ada yang Pak Nanang mau sampaikan atau mau pesankan kepada anak-anak remaja di luar, meskipun belum ada rencana menikah, mungkin persiapan berapa tahun ke depan. Ada pesan-pesan dari Pak Nanang, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Dokter, luar biasa. Saya juga lebih tambah semangat karena hostnya luar biasa, ya kan. Yang pertama pesan saya kepada generasi muda, ya kan, isi hidup masa remajamu secara baik, ya. Cari teman sebaya yang baik sehingga dapat memberi kontribusi pemikiran, solusi yang baik kepada kehidupan kita. Yang berikut, ketika engkau sudah masuk di jenjang remaja, ingat, raih dulu baju sarjanamu sebelum meraih baju pengantinmu. Ya, dan pilih teman hidup adalah teman yang baik, karena ingat, teman hidupmu akan membawa engkau ke surga nanti. Yang kedua, kepada ibu hamil protap, ya, jalankan protap kesehatan, minimal dalam kehamilan ibu memeriksa 4 kali. Ya, 4 kali semesteran ya, Bu Dokter ya, maka akan terkontrol. Yang kedua, gunakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan, jangan melahirkan di desa, di rumah, apalagi bidan kampung, nggak usah ke paskes, di sana ada teman-teman bidan, teman-teman dokter yang siap mengayomi. Lakukan itu. Lalu jangan lupa lakukan memberi ASI eksklusif. Iya. Ketika sudah melahirkan balita. Yang berikut kepada orang tua yang punya anak balita usia 0 sampai 59 bulan. Ingat, masa stunting, pencegahan stunting itu di usia itu. Lewat 2 tahun, no way, tidak ada lagi, tidak ada maaf lagi bagimu. Karena di masa itulah kuncinya langsung menetap dia sebagai, kalau kita tidak intervensi stunting. Yang berikut, kunjungi posyandu, ya kan? Lalu ditimbang, ya kan, diberi makanan bergizi, dan jangan lupa ASI, penyempurnaan ASI sampai dengan usia 2 tahun begitu. Dan yang sangat terpenting adalah mari sama-sama kita pencegahan stunting kembali ke keluarga. Orang tua yang sangat terpenting adalah bagaimana membina anggota keluarganya. Ayah, ibu, kekuatan terpenting dalam sebuah keluarga. Kalau ayah ibu saling cekcok, saling bertikai, yakin anak-anaknya pasti akan ambulati, ya kan begitu. Jadi bangun kekuatan di kalangan keluarga, yakin kalau ketahanan keluarga terjaga, insya Allah ketahanan negara pasti akan stabil juga. Terima kasih. Ini kalimat penutup yang sangat baik. Jika ketahanan keluarga terjaga, maka ketahanan negara pasti terjaga. Oke, teman-teman, sungguh luar biasa narasumber pada sore ini. Bahasannya judulnya sederhana sekali, stunting, tapi bahasannya panjang sampai ke keluarga-keluargaan, sampai ke nikah-nikahan, bahkan ada juga tentang cari pasangan hidup yang sesuai, yang baik, karena pasangan hidupmu akan membawamu ke surga. Oke, teman-teman, pembahasan sore ini dari kesehatan, putar keluarga, putar agama, putar akhirat. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah yang memberikan saran tadi, memberikan semangat, pertanyaan juga yang baku-baku sedu ini di komen, Kak Nurfan dengan Kak Bu Tota Nujek ini. Pak Nanang, terima kasih banyak Pak. Perjalanan dari kota ke sini sangat panjang, tapi demi mengisi acara yang berkualitas, Bapak datang. Dan tentu saja kami sangat senang, sangat bangga mendapatkan narasumber yang sangat edukatif,
yang sangat profesional. Saya datang karena hostnya dokter. Aduh, langsung taruh datangan di dada. Iya. Dan jangan lupa penyuluh-penyuluh muda Pak. Betul, karena saya sering gitu kalau diundang, saya tanya dulu hostnya siapa. Oh begitu. Ya, sehingga saya katanya dokter, saya cari referensi dokter. Oh ternyata iya, luar biasa. Hari ini. Syukurlah Pak jika ada kesan yang baik. Mudah-mudahan Betul. Pak Nanang juga nanti pulang. Terima kasih juga Bapak Ketua yang di Bualemo yang sudah memberikan saran narasumber pada sore ini. Memang tidak salah katu udah bawa kamari Pak. We need people like this. Yes. Oke, Pak terima kasih banyak. Sudah kasih edukasi ke masyarakat juga ke saya. Betul. Semoga tugas Bapak sebagai ketua selalu amanah. Aman. Tuhan selalu berkati, lindungi. Amin. Supaya yang kita cita-citakan bersama Pak itu bisa jalan, kita turunkan angka stunting bukan cuma lewat kata-kata begini saja, tapi memang tindakan kita tingkatkan lewat lintas sektor juga, Vaskes, layanan kesehatan semua kita tingkatkan.